100円ください。お金いるの? Oke, selamat datang kembali di channel Shiro 101. Saya doakan semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Di video kali ini, seperti biasa, kita akan ngelanjutin pembahasan light novel Mahoka volume ke-21. Dan sekarang kita udah masuk ke pembahasan part ke-6 atau part terakhir dari Arc Prologue of Disturbance bagian ke-1. Dan sebelum kita lanjut ke inti video, saya mau minta maaf dulu ke kalian bahwa di video kemarin, saya udah bikin suatu kesalahan berbentuk misinformasi. Kesalahan ini terletak di narasi saya yang bilang bahwa Tatsuya itu harus pergi ke Hokkaido untuk membantu Batalion Sihir 101. Nah, sebenarnya yang benar itu Tatsuya itu gak perlu pergi jauh-jauh ke Hokkaido. Soalnya Tatsuya bisa ngegunain CAD khusus milik Batalion Sihir 101 yang bernama Third Eye. Third Eye ini adalah CAD khusus yang bisa ngebantu seorang Tatsuya untuk menembakkan sihir dari jarak yang sangat-sangat jauh karena Third Eye ini terhubung dengan kamera dari satelit. Jadi, Tatsuya bisa nge-backing atau ngasih support para pasukan Batalion Sihir 101 yang saat itu lagi di Hokkaido dari markas Batalion Sihir 101 yang ada di Kasumigaura yang terletak di Prefektur Ibaraki. Dan Tatsuya gak perlu repot-repot untuk pergi langsung ke Hokkaido. Intinya itu aja sih kesalahan saya kemarin. Jadi sekali lagi saya mohon maaf. Dan kayaknya di video kali ini saya gak perlu recall lah ya, soalnya udah kepanjangan juga. Dan kalau kalian lupa lagi alur ceritanya, silahkan tonton lagi lah video-video sebelumnya kalau kalian pengen nguatin ingatan kalian lagi. Oke, tanpa banyak bacot lagi, sekarang mari kita cus ke inti dari video pembahasan part ke-6. Pada hari Sabtu, tanggal 13 April tahun 2097, seperti biasa, tidak ada yang berubah dari kegiatan Tatsuya dan Miyuki. Mereka berdua pergi ke sekolah bareng, dan tentunya saat di kelas pun mereka berdua menjalani kegiatan belajar mengajar mereka dengan baik seperti biasa. Akan tetapi, ketika Tatsuya sedang fokus belajar, Tatsuya tiba-tiba mendapatkan panggilan darurat dari pihak sekolah. Pihak sekolah meminta Tatsuya untuk segera datang ke ruang tunggu karena Tatsuya kedatangan seorang tamu penting. Dan tamu penting ini adalah Mayor Sanada Shigeru yang merupakan anggota dari Batalion Sihir 101. Maksud kedatangan Sanada ke SMA 1 tak lain dan tak bukan adalah untuk menjemput Tatsuya supaya Tatsuya bisa meminjamkan kekuatan miliknya untuk membantu Batalion Sihir 101 yang saat itu sedang bertempur dengan Uni Soviet baru. Karena Tatsuya udah mendapatkan perintah langsung dari Maya, Tatsuya pun setuju untuk membantu. Setelah mendapatkan izin dari pihak sekolah, Tatsuya pun langsung pergi ke markas Batalion Sihir 101 yang berada di Kasumigaura dengan menggunakan helikopter. Sesampainya di markas, Tatsuya langsung dipersilahkan masuk ke ruang komando. Dan di ruang komando itu turut hadir juga pembina sekaligus pendiri Batalion Sihir 101 yaitu Letnan Jenderal Saeki Hiromi. Di sini, Saeki hadir untuk memberi briefing kepada Tatsuya. Briefing dari Saeki ini ditujukan supaya Tatsuya bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Saeki memberi perintah kepada Tatsuya untuk membatalkan segala jenis sihir yang sekiranya akan menyerang para pasukan Batalion Sihir 101. Akan tetapi, jika Tatsuya tidak bisa membatalkan sihir musuh, maka Tatsuya harus bisa menghentikan mobilitas dari kapal-kapal musuh supaya musuh tidak bisa memasuki wilayah Jepang. Tatsuya pun sepenuhnya mengerti dengan perintah dari Saeki ini. Dan singkat cerita, setelah menerima briefing dari Saeki, Tatsuya pun diizinkan untuk menggunakan CAD khusus, yaitu si Third Eye tadi. Pada saat itu, Tatsuya menggunakan sebuah kacamata khusus yang terhubung langsung dengan Third Eye. Kacamata ini memiliki fungsi untuk mempermudah Tatsuya melihat titik koordinat dari lokasi target. Dan dari sini, aksi Tatsuya untuk membantu Batalion Sihir 101 pun dimulai. Pada saat itu, Tatsuya melihat para pasukan Batalion Sihir 101 sedang bersiap siaga di laut, yang mana lokasinya ini berada di Selat Soya yang merupakan selat yang memisahkan antara Jepang dengan Uni Soviet baru. Selain itu, Tatsuya juga melihat para pasukan dari Uni Soviet baru yang jumlahnya lumayan banyak. Para pasukan dari Uni Soviet baru ini semuanya menaiki kapal-kapal perang kecil yang mana kapal-kapal ini sudah disamarkan seperti kapal biasa. Setelah mengetahui lokasi kawan dan lawan, Tatsuya sekarang kembali fokus untuk menunaikan tugasnya yang tak lain adalah membatalkan segala jenis sihir yang akan menyerang pasukan Batalion Sihir 101. Dan beberapa saat kemudian,
Tatsuya melihat sebuah rangkaian aktivasi sedang dibentuk di atas laut. Ketika Tatsuya konfirmasi, Tatsuya tahu bahwa itu adalah rangkaian aktivasi untuk mengaktifkan sihir Tuman Bomba. Tatsuya sudah bisa membaca rangkaian aktivasi itu dan dia pun bersiap-siap untuk mengaktifkan sihir Gram Dispersal untuk membatalkan sihir Tuman Bomba. Akan tetapi, beberapa detik sebelum Tatsuya mau membatalkan rangkaian aktivasi sihir Tuman Bomba, tiba-tiba secara serentak beberapa rangkaian sihir yang sama muncul sekaligus di berbagai lokasi. Tatsuya benar-benar sangat terkejut dan dibuat bingung melihat fenomena ini. Karena rangkaian-rangkaian aktivasi yang bermunculan tiba-tiba ini memiliki variabel yang berbeda, otomatis Tatsuya tidak bisa membatalkannya begitu aja dengan Gram Dispersal. Dengan terpaksa, Tatsuya pun mengaktifkan sihir Mist Dispersal untuk mendekomposisi air di sekitar rentetan rangkaian aktivasi tadi supaya sihir Tuman Bomba tidak jadi aktif. Dengan begini, sihir Tuman Bomba pun berhasil digagalkan. Setelah Tatsuya berhasil membatalkan sihir Tuman Bomba, Tatsuya pun sempat berpikir bahwa sihir Tuman Bomba yang dia gagalkan barusan itu adalah sihir Tuman Bomba dengan skala kecil. Kalau aja sihir Tuman Bomba barusan diaktifkan dengan skala besar, Tatsuya yakin bahwa dirinya sekalipun tidak akan bisa mengatasinya, baik itu dengan sihir Gram Dispersal maupun sihir Mist Dispersal. Untungnya, setelah sihir Tuman Bomba berhasil digagalkan, tidak ada tanda-tanda sihir Tuman Bomba akan diaktifkan lagi, dan ini benar-benar membuat Tatsuya lega. Setelah itu, Tatsuya menjalankan perintah kedua dari Saeki, yaitu mencegah armada musuh supaya tidak memasuki wilayah Jepang. Tatsuya kemudian mendekomposisi seluruh baling-baling yang ada di kapal musuh sehingga seluruh kapal musuh kehilangan mobilitas mereka. Dengan begini, para pasukan dari Uni Soviet baru tidak bisa memasuki perairan Jepang dan mereka bisa diatasi dengan mudah oleh para pasukan Batalion Sihir 101. Dan dengan begini, tugas Tatsuya sebagai support pun berakhir. Nah, tapi meskipun tugas Tatsuya udah selesai, Tatsuya ini masih terus-menerus mikirin rahasia di balik terciptanya sihir Tuman Bomba tadi gitu. Pikiran Tatsuya ini saat ini udah benar-benar gak karuan gitu karena pikiran dan hati Tatsuya dipenuhi oleh rasa penasaran dan juga rasa khawatir. Sementara itu, di lain tempat, Igor Andreevich Bizov-Razov yang saat itu telah sadar bahwa sihir Tuman Bomba miliknya telah dibatalkan seseorang benar-benar merasa terkejut. Igor menyangka bahwa kemungkinan besar orang yang telah membatalkan sihir Tuman Bombanya itu adalah penyihir strategis Jepang yang bisa mengkonversi massa menjadi energi. Meskipun sihir Tuman Bombanya sudah dibatalkan, Igor sama sekali tidak kecewa. Soalnya, tujuan utama dari Uni Soviet baru mengirimkan pasukan ke wilayah Jepang itu adalah bukan untuk menginvasi Jepang, tapi ya tadi untuk memadamkan rasa kecemburuan dari para prajurit Uni Soviet baru sekaligus meningkatkan moral mereka. Jadi meskipun Uni Soviet baru gagal memasuki wilayah Jepang, mereka tetap mendapatkan hasil yang mereka inginkan. Hal ini udah pernah saya singgung ya di video pembahasan volume 21 part 1. Jadi kalau kalian lupa silakan deh dicek videonya. Dan akhirnya, tibalah juga hari Minggu yang merupakan hari di mana acara perkumpulan para penyihir muda akan diselenggarakan. Bagi Tatsuya, hari Minggu ini akan menjadi hari yang sangat sibuk dan melelahkan. Soalnya, selain Tatsuya harus pergi ke acara perkumpulan, Tatsuya juga harus pergi ke kediaman utama klan Yotsuba setelah acara perkumpulan itu selesai. Selain itu, semenjak kemarin, Tatsuya masih terus-menerus mikirin bagaimana caranya dia bisa mengcounter sihir Tuman Bomba. Jadi Tatsuya ini udah sangat stres gitu ya. Dari hasil renungan Tatsuya mengetahui bahwa sihir Tuman Bomba ini dijalankan dengan suatu proses yang masih asing bagi Tatsuya. Proses asing ini Tatsuya sebut sebagai chain casting. Tatsuya berpikir bahwa proses chain casting ini adalah sebuah proses yang menjadi sistem utama di balik terciptanya sihir Tuman Bomba. Dan karena chain casting ini jugalah, Tatsuya jadi gak bisa seenaknya mengcounter sihir Tuman Bomba dengan sihir Gram Dispersal. Untuk penjelasan lengkap tentang sihir Tuman Bomba, sesuai janji saya bakal upload pembahasan tentang sihir Tuman Bomba setelah video ini. Tapi gak tahu kapan ya, pokoknya stay tune aja lah. Well, intinya di volume 21 ini, Tatsuya masih bingung karena dia masih belum bisa nemuin solusi buat mengcounter sihir Tuman Bomba. Singkat cerita,
Setelah pamit kepada Miyuki dan Minami, Tatsuya pun berangkat ke gedung Asosiasi Sihir Cabang Kanto yang berlokasi di Bay Hills Tower untuk menghadiri acara perkumpulan para penyihir milenial atau penyihir muda. Sesampainya Tatsuya di depan gedung, Tatsuya sempat bertemu dengan Mayumi, Kasumi, dan juga Izumi. Tatsuya pun ngobrol-ngobrol sebentar dengan mereka bertiga. Tatsuya nanya ke Mayumi apakah Mayumi bakal ikut hadir dalam acara pertemuan nanti. Mayumi ngejawab enggak. Mayumi sama Kasumi dan juga Izumi gak bakal ikut rapat. Soalnya, klan Saengusa udah ngirimin Saengusa Tomokazu sebagai perwakilan untuk hadir di rapat. Akan tetapi, meskipun Mayumi, Kasumi, dan juga Izumi tidak berpartisipasi dalam rapat, mereka bertiga ini ikut andil sebagai panitia acara. Tatsuya di sini ngerasa bingung gitu, kok malah Mayumi yang jadi panitia? Harusnya yang jadi panitia itu kan orang-orang dari klan Jumonji yang notabene-nya si Katsuto ini kan yang ngegelar, yang mengorganisir acara perkumpulan ini. Nah, Mayumi ngejelasin bahwa secara tertulis emang Katsuto adalah orang yang mengatur atau mengorganisir acara perkumpulan ini. Tapi sebenarnya orang yang mencetuskan ide supaya acara perkumpulan penyihir muda ini diadakan adalah kakak pertama Mayumi atau si Saengusa Tomokazu tadi. Makanya Mayumi, Kasumi, dan Izumi meskipun gak ikut rapat, mereka bertiga ini bisa ikut andil sebagai panitia acara. Dari pembicaraannya dengan Mayumi, Tatsuya sadar bahwa firasatnya dulu yang mencurigai klan Saengusa terlibat dalam acara perkumpulan ini terbukti benar adanya. Tatsuya yakin bahwa klan Saengusa sudah merencanakan sesuatu di balik acara perkumpulan ini. Dan dari sini, Tatsuya merasa bahwa dirinya harus mulai berhati-hati supaya dia tidak terjebak ke dalam perangkap yang disiapkan oleh klan Saengusa. Setelah selesai ngobrol dengan Mayumi, Tatsuya pun segera memasuki ruangan rapat yang mana di sana udah hampir dipenuhi oleh peserta rapat. Ketika Tatsuya memasuki ruangan rapat, Tatsuya memilih untuk duduk di samping orang yang sudah dia kenal, dan orang itu adalah Ichijo Masaki. Singkat cerita, Tatsuya dan Masaki pun mulai ngobrol. Pertama-tama, Masaki nanya ke Tatsuya kenapa Tatsuya gak ngajak Miyuki ke acara perkumpulan. Tatsuya ngejawab bahwa Tatsuya tidak perlu mengajak Miyuki karena dia seorang diri udah cukup untuk menjadi perwakilan dari klan Yotsuba. Setelah itu, Tatsuya nanya balik ke Masaki perihal keadaan dari Ichijogoki. Masaki ngejawab bahwa Ichijogoki udah hampir sembuh. Masaki di sini benar-benar sangat berterima kasih ke Tatsuya, klan Yotsuba, dan juga suku Bayuka karena berkat bantuan mereka lah Ichijogoki bisa mendapatkan perawatan yang tepat. Masaki pun menundukkan kepalanya kepada Tatsuya sebagai tanda bentuk rasa terima kasihnya. Tatsuya kemudian ngebales bahwa klan Ichijo gak perlu repot-repot berterima kasih karena klan Yotsuba hanya melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Selain itu, Tatsuya juga menegaskan bahwa klan Yotsuba hanya merekomendasikan seorang spesialis yang kebetulan si spesialis itu adalah kenalan dari klan Yotsuba. Jadi, Masaki gak perlu repot-repot berterima kasih. Singkat cerita, tepat jam 9 pagi, Katsuto Jumonji bersama Saengusa Tomokazu masuk ke ruang rapat. Dengan masuknya mereka berdua ke ruang rapat, itu jadi penanda bahwa rapat akan segera dimulai. Ngomong-ngomong, acara rapat ini dihadiri oleh 20 orang peserta yang masing-masing mewakili keluarga mereka baik itu dari 10 Master Clans, 18 Assistant Houses, ataupun 100 Families. Meskipun begitu, kebanyakan orang-orang yang hadir di acara rapat ini kebanyakan adalah para perwakilan dari 10 Master Clans dan juga 18 Assistant Houses. Sebelum rapat dimulai, Katsuto Jumonji memberikan pernyataan atau lebih tepatnya disclaimer ya. Jadi Katsuto ini ngasih disclaimer terlebih dahulu sebelum rapat. Isi dari disclaimer Katsuto ini menyatakan bahwa rapat yang diadakan kali ini itu tidak akan melahirkan sebuah keputusan atau aturan baru. Soalnya, pembuatan keputusan atau peresmian aturan itu adalah hak dari para tetua 10 Master Clans. Akan tetapi, Katsuto menekankan bahwa jika hasil diskusi pada rapat ini benar-benar memuaskan, nantinya hasil dari diskusi ini akan Katsuto bawa ke konferensi 10 Master Clans, supaya hasil diskusi pada rapat kali ini bisa disetujui oleh para tetua klan dan nantinya akan melahirkan sebuah peraturan baru yang merupakan hasil dari diskusi pada rapat kali ini. Nah, setelah Katsuto ngasih disclaimer, rapat pun resmi dimulai. Dan seperti yang kita duga, orang yang jadi pembicara utama dari rapat ini adalah Saengusa Tomokazu. Singkat cerita, Tomokazu pun mulai bicara di rapat itu.
Di awal-awal, Tomokazu membicarakan perihal masalah para penyihir yang belakangan ini selalu ditimpa oleh propaganda-propaganda yang menyebabkan image penyihir semakin memburuk di mata publik. Tomokazu menyebutkan bahwa belum ada solusi konkret untuk menyelesaikan masalah ini. Bahkan, para tetua klan dari Ten Master Clan sekalipun masih kebingungan untuk mencari solusi yang tepat dari masalah ini. Nah, setelah membicarakan inti masalah, Tomokazu kemudian mengungkapkan pendapatnya perihal solusi yang dia miliki untuk menghentikan segala serangan propaganda terhadap penyihir ini. Tomokazu berpendapat bahwa masalah sebesar ini hanya bisa diselesaikan kalau para penyihir bisa bersatu dengan masyarakat sipil, baik masyarakat yang penyihir maupun masyarakat yang non-penyihir. Tomokazu yakin bahwa jika elemen dari pihak masyarakat dan pihak penyihir bersatu, maka segala macam propaganda yang dilontarkan oleh kelompok-kelompok anti penyihir akan berakhir sia-sia. Karena ya kepercayaan masyarakat sepenuhnya udah tertuju pada para penyihir. Setelah itu, Tomokazu nambahin sebuah contoh tentang kasus pengoboman di Hakone oleh Jedo Hegu. Tomokazu berpendapat kalau aja pada saat itu masyarakat udah bisa bersatu dengan para penyihir, pastinya penangkapan Jedo Hegu akan menjadi lebih mudah. Dan Jedo Hegu tidak akan berakhir mati di tangan USNA yang mengakibatkan pihak Ten Master Clans menjadi kesulitan untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap penyihir karena pihak Ten Master Clans tidak bisa menunjukkan pelaku dari tragedi pengoboman di Hakone. Nah, di lain sisi, ketika Tomokazu sedang berpidato, Tatsuya ini hanya memejamkan matanya gitu ya, seolah-olah Tatsuya ini udah benar-benar gak tertarik gitu dengan pembahasan Tomokazu. Meskipun Tatsuya ini kayak acuh gak acuh, Tatsuya ini sebenarnya masih merhatiin baik-baik ucapan Tomokazu. Karena Tatsuya sendiri itu juga berpikir bahwa perselisihan antara para penyihir dengan non-penyihir itu harus segera diakhiri. Dan kembali lagi ke pidatonya si Tomokazu, setelah Tomokazu mengutarakan garis besar dari idenya yang menjelaskan tentang persatuan penyihir dengan masyarakat, kali ini Tomokazu langsung memberikan ide yang lebih spesifik tentang bagaimana caranya supaya persatuan antara pihak penyihir dengan pihak masyarakat bisa terwujud. Tomokazu yakin bahwa jika pihak penyihir ingin bisa bersatu dan membaur dengan masyarakat, pihak penyihir harus menggunakan sebuah perantara yang bisa menjadi jembatan penghubung antara pihak penyihir dengan pihak masyarakat. Dan si perantara ini bisa diciptakan kalau para penyihir bisa meningkatkan popularitas dan kontribusi mereka di dalam kehidupan masyarakat. Nah, mendengar kata popularitas, semua peserta rapat langsung paham gitu bahwa makna dari meningkatkan popularitas di sini adalah penyihir harus menjadi seorang public figure yang memiliki pengaruh terhadap masyarakat. Tomokazu ngelanjutin bahwa jika ada perwakilan dari para penyihir numbers, terutama dari penyihir Ten Master Clans yang menjadi public figure, itu akan memberikan kesan kuat di mata masyarakat bahwa para penyihir dari klan-klan numbers itu adalah manusia yang punya kepedulian. Dan itu bisa dibuktikan dengan sikap mereka yang mau berbaur dan bersatu dengan masyarakat. Tomokazu menyarankan bahwa orang yang pantas menjadi public figure sebagai perwakilan dari penyihir numbers itu harus sosok yang menawan, dan juga harus memiliki kemampuan sihir yang hebat. Nah, seluruh orang yang ada di perkumpulan itu mulai menyangka bahwa Tomokazu akan menjadikan Mayumi yang merupakan adiknya Tomokazu sebagai public figure tadi. Akan tetapi, Tomokazu menyanggahnya. Dia bilang dia tidak akan menjadikan Mayumi sebagai public figure dikarenakan ada sosok yang lebih cantik dan lebih berbakat dari Mayumi. Dan sosok itu adalah Shiba Miyuki dari klan Yotsuba. Tatsuya yang sedari tadi sudah tahu arah pembicaraan Tomokazu, hatinya sekarang udah dipenuhi dengan rasa kesal. Meskipun begitu, Tatsuya tetap bersikap tenang. Tatsuya yang sedari tadi hanya diam dan menutup mata, akhirnya mulai bicara. Tatsuya gak ngomong ke Tomokazu, tapi Tatsuya langsung ngomong ke Katsuto yang notabene-nya merupakan penyelenggara acara. Tatsuya dengan lantang ngejelasin bahwa klan Yotsuba tidak berkewajiban untuk patuh terhadap segala hasil akhir dari rapat ini. Meskipun nantinya seluruh peserta rapat setuju untuk menjadikan Miyuki sebagai public figure, klan Yotsuba tidak akan mengizinkannya karena keputusan pada rapat ini tidak punya kekuatan atau dasar hukum apapun. Mendengar ucapan Tatsuya, seluruh hadirin hanya bisa terdiam. Tidak ada peserta yang memprotes perkataan Tatsuya dan tidak ada juga peserta yang membela Tatsuya. Akan tetapi, suasana di ruangan rapat sudah bisa dirasakan dengan jelas bahwa sebagian dari para peserta
merasa marah dengan keputusan sepihak Tatsuya yang mereka anggap terlalu egois. Meskipun begitu, Tatsuya cuek-cuek aja dan dia sama sekali tidak memperdulikan amarah dari para peserta lain. Di lain sisi, dari belahan dunia lain, tepatnya dari California, USA, Edward Clark yang udah pernah kita singgung di volume 20 tampak sedang mengawasi apa-apa aja yang sedang terjadi di rapat para penyihir muda yang sedang digelar di Jepang tadi. Edward Clark saat itu sedang mengawasi rapat di Jepang dari sebuah ruangan rahasia miliknya yang berada di sebuah gedung bernama Agensi Sains Nasional USA. Edward Clark bisa mengetahui pembicaraan para penyihir di Jepang karena dia menggunakan sebuah alat pencuri informasi paling canggih yang bernama Eselon 3. Dengan Eselon 3 ini, Edward bisa mendapatkan informasi apapun dari belahan dunia manapun. Dan belakangan ini, Edward sedang gencar-gencarnya mencari informasi tentang siapa sosok penyihir strategis yang menyebabkan terjadinya peristiwa Scorch Halloween. Dan berkat kecanggihan Eselon 3 ini juga, Edward sudah yakin bahwa sosok penyihir strategis yang dirahasiakan oleh Jepang itu adalah Shiba Tatsuya. Singkat cerita, ketika Edward melihat apa yang terjadi dalam rapat para penyihir di Jepang, Edward hanya bisa tertawa kegirangan. Edward tertawa karena dia bisa melihat betapa bodohnya para penyihir Jepang yang dengan nekatnya mereka menyudutkan seorang penyihir strategis yang sangat ditakuti dunia. Nah, melihat keadaan Tatsuya yang sedang disudutkan, Edward akan memanfaatkan momentum dan kesempatan ini untuk melancarkan sebuah rencana jahat. Dia yakin jika rencana ini berjalan lancar, dia akan bisa menyingkirkan Tatsuya yang sudah menjadi ancaman bagi USNA. Dan seperti yang udah kalian tahu, rencana yang dibuat oleh Edward ini adalah rencana peluncuran proyek Dione. Apa itu proyek Dione? Nantikan pembahasannya di video selanjutnya. Oke, sekian dulu untuk video kali ini, dan sekarang kita akan masuk ke sesi Saweria. Yang pertama ada dari penyawer setia Muhammad Ragil. Malam bang, sukses terus ya bang. Mangat update-nya, dikit lagi nih update Tatsuya versus Jumonji. Siap bro, stay tune aja lah pokoknya ya. Dan seperti biasa, makasih banyak buat sawerannya. Next ada dari Sayengu sama Mayumi. Udah mulai jadi penyawer setia nih Mayumi. Bang, Tatsuya versus Jumonji, habis tangannya putus, di regrowth gak sama Tatsuya? Terus nanti Lina jadi pindah ke Jepang ya? Oke, sebelumnya makasih banyak bro buat sawerannya. Apa tangan Katsuto di regrowth sama Tatsuya setelah duel? Jawabannya yes. Nanti Lina jadi pindah ke Jepang nggak? Jawabannya juga yes. Next lagi ada dari Bobby Kurniawan nih. Sedang mengharapkan plot twist Miyuki ngizinin Tatsuya ngeharem sama Mayumi dan Lina walaupun dunianya bukan fantasi. Ya silakanlah ditunggu aja ya plot twistnya. By the way makasih banyak bro buat sawerannya. Next ada dari fans Minami. Kenapa Minami harus diasingkan? Ya karena Minami udah bukan manusia lagi, dia udah jadi parasite gitu. Dan karena Minami udah jadi parasite, banyak orang-orang yang protes terutama sponsor-sponsor dari klan Yotsuba tidak mengizinkan Minami untuk hidup bebas di bumi. Makanya dia diasingkan. Dan by the way, makasih banyak bro buat sawerannya. Dan terakhir ada dari penyawer setia Isnain. Buat para player GBF yang semangat bertaninya, wak. Oke, seperti biasa makasih banyak bro buat sawerannya. Tuh, player GBF dikasih semangat tuh. Oh iya, by the way saya gak main GBF ya, sorry. Oke, segitu dulu untuk video kali ini. Buat kalian yang pengen ikut nyawer bisa langsung cus ke link yang udah saya sediain di deskripsi atau di kolom komentar. Sekali lagi terima kasih buat kalian yang mau donasi dan kalian-kalian juga yang udah nonton video ini sampai habis. Akhir kata, sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.